Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa di perkuliahan kita hari ini di mata kuliah Sistem Administrasi Negara RI atau Sankri. Bersama saya Wahib Asyahri akan memandu proses perkuliahan kita. Nah, mahasiswa sekalian, silakan menyimak materi ini dari awal sampai akhir sehingga dapat memahami materi dengan baik. Baiklah, pada pertemuan ke-14 pada hari ini kita akan membahas tentang public service. Apa itu? Mari kita mulai. Pertama, isu-isu public service. Nah, jika diperhatikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, maka permasalahan utama pelayanan publik sekarang ini adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Menurut Albrecht dan Zemke, kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu tentang sistem pelayanan yang diterapkan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi yang digunakan, dan pelanggan ataupun masyarakat itu sendiri. Sementara Muhammad menyebutkan bahwa pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada aspek-aspek seperti bagaimana pola penyelenggaraannya terkait dengan pelayanan tersebut, terus yang kemudian dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan yang mengelolanya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa aspek peningkatan kualitas pelayanan adalah yang pertama bagaimana sistem pelayanan itu diterapkan, ya. Kemudian terkait dengan sumber daya manusia seperti petugasnya, staf, pegawai yang melakukan proses pelayanan tersebut kepada masyarakat. Nah, sumber daya manusia selaku pemberi pelayanan merupakan aspek terpenting juga aspek utama dalam organisasi, bagaimana ia bisa memberikan prosedur pelayanan yang baik dan memuaskan publik, dalam hal ini masyarakat ataupun konsumen. Kemudian strategi yang digunakan terkait dengan proses penerapan pelayanan tersebut. Nah, juga bagaimana kelembagaan atau instansi atau organisasi yang mengelola pelayanan tersebut. Nah, jika dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan, yaitu kurang responsif, terkait dengan bagaimana pelayanan publik dapat mendengarkan aspirasi, pendapat, saran, kritikan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, kurang informatif terkait dengan pemberian informasi dalam prosedur pelayanan atau prosedurnya yang lain. Yang ketiga, kurang aksesibel terkait dengan akses, Yang keempat, kurang koordinasi antara departemen yang ada dalam organisasi instansi pemberi pelayanan tersebut. Kemudian birokratis di mana bersifat kaku, berbelit-belit. Yang enam, kurang mau mendengar keluhan, saran, aspirasi masyarakat. Dan yang ketujuh, inefisiensi. Cukup boros, tidak efisien. Di mana terkait dengan efisiensi di segi waktulah, segi pembiayaan, dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati, dan etika. Pola kerja yang digunakan oleh sebagian besar aparatur yang ada sekarang ini masih dipengaruhi oleh model birokrasi klasik, yakni cara kerja yang terstruktur atau hierarkis, legalistik formal, dan sistem tertutup. Selain itu, beberapa pendapat menilai bahwa kelemahan sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan disebabkan oleh sistem kompensasi yang rendah dan tidak tepat. Kelemahan pelaksanaan pelayanan publik lainnya dapat dilihat pada sisi kelembagaan. Kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Penuh dengan hierarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit. Nah, itulah yang dimaksud dengan birokratis. Dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien. Nah, kemudian dalam terkait dengan permasalahan dari segi isu-isu pelayanan publik tersebut, maka pemerintah mencanangkan tentang bagaimana reformasi pelayanan publik. Nah, menurut Pollitt dan Burkhardt,
mendefinisikan reformasi pelayanan publik ialah perubahan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan agar kinerja sektor publik semakin baik. Reformasi sektor publik mencakup bukan saja unsur organisasi dan manajemen, tetapi juga sumber daya manusia. Nah, perubahan-perubahan tersebut tidak hanya terfokus pada perubahan kuantitas, namun juga kualitas. Menurut Islami, memaparkan beberapa prinsip pokok yang bisa dijadikan pedoman dalam mengoptimalkan kinerja birokrasi di tingkat lokal, yang berkaitan erat pula dengan perbaikan kondisi internal organisasi tersebut. Nah, prinsip-prinsip tersebut diantaranya yang pertama, prinsip aksesabilitas. Artinya bahwa semua pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan. Hal ini terkait dengan problem tempat lah, ya, jarak dan prosedur pelayanan. Kemudian yang kedua, prinsip kontinuitas, yang artinya upaya mengedepankan jenis pelayanan harus secara terus-menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan tertentu yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut. Kemudian yang ketiga, prinsip teknikalitas, yakni prinsip ini berkaitan dengan proses pelayanan yang harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketetapan, dan kemantapan sistem serta prosedur dan pelayanannya. Yang kelima, prinsip profitabilitas, yakni pelayanan sebisa mungkin dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas. Dan yang kelima, prinsip akuntabilitas. Artinya bahwa proses produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena aparat pemerintah itu pada hakikatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Nah, terkait dengan kualitas pelayanan publik, ya. Pelayanan publik erat kaitannya dengan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, konsep kualitas pelayanan sangatlah bersifat relatif. Karena penilaian kualitas sangat ditentukan oleh perspektif yang digunakan. Menurut Samapara, mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan. Jadi ada standar pelayanan yang telah dibakukan, ya, misal dalam SOP, standar operasional prosedur. Nah, kemudian menurut Fandi Jiptono dalam bukunya Prinsip-Prinsip Total Quality Service menyebutkan bahwa terdapat 5 dimensi atau ukuran kualitas pelayanan yang dapat menilai kepuasan pelanggan. Yang diantaranya yang pertama, bukti langsung atau tangibles, yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Yang kedua, keandalan atau reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang ketiga, daya tanggap, ya, atau responsiveness, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dalam memberikan pelayanan dengan tanggap. Yang keempat, ada jaminan atau assurance, di mana mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan-raguan. Yang terakhir, empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Intinya, pelayanan dapat dikatakan berkualitas atau memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan harapan masyarakat dengan memperhatikan kelima dimensi di atas. Sedangkan bila masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas dan tidak efisien. Nah, adapun kendala dalam pelayanan publik yang berkualitas tadi, ya, kendala utama pelayanan publik sebenarnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Pelayanan publik yang berkualitas dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya, sumber daya manusia yang mendukung, dan kelembagaannya. Nah, beberapa kelemahan pelayanan publik berkaitan dengan pola penyelenggaraannya antara lain yang pertama, kurang informatif.
Informasi yang disampaikan kepada masyarakat cenderung lambat atau bahkan tidak diterima oleh masyarakat. Yang kedua, sukar diakses. Unit pelaksana pelayanan publik terletak sangat jauh dari jangkauan masyarakat sehingga mempersulit mereka yang memerlukan pelayanan publik tersebut. Yang ketiga, kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan ya frontline sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. Yang keempat, kurang koordinasi. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan tadi ya sampai dengan tingkat pertanggungjawaban instansi, ya, respon terhadap keluhan, aspirasi maupun harapan masyarakat. Nah, kemudian yang kelima, kurang empati. Pada umumnya, aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan, saran, aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya tanpa adanya perbaikan dari waktu ke waktu. Kemudian, inefisiensi. Berbagai persyaratan yang diperlukan, khususnya dalam pelayanan perizinan, seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir, birokratis, di mana pelayanan, khususnya pelayanan perizinan, pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan atau frontline staff untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil. Dan di lain pihak, ya, kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggung jawab pelayanan dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Nah, jadi itu tadi bisa kita lihat terkait dengan kelemahan pelayanan publik ya, yang berkaitan dengan pola penyelenggaraan. Yang pertama tadi kurang informatif ya, cenderung lambat atau bahkan tidak diterima oleh masyarakat informasi tersebut. Yang kedua, sukar diakses, di mana posisi yang sangat jauh sehingga mempersulit masyarakat dalam memerlukan pelayanan publik. Yang ketiga, kurang responsif ya, di mana keluhan, aspirasi maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan. Yang keempat, kurang koordinasi, di mana mulai dari tingkat petugas frontline sampai dengan penanggung jawab instansi, respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi maupun harapan tadi juga lambat diabaikan. Yang kelima, kurang empati, di mana tadi bisa kita lihat aparat pelayanan kurang memiliki kemauan mendengar keluhan, saran, aspirasi masyarakat. Dan inefisiensi ya, seringkali di mana persyaratan yang diperlukan tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir, birokratis, di mana proses yang terdiri dari berbagai level ya, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama ya. Nah, itu tadi terkait bisa kita lihat berbagai kelemahan pelayanan publik. Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati, dan etika. Berbagai pandangan juga setuju bahwa salah satu dari unsur yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang tepat. Dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hierarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit. Nah, itulah birokratis dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus ya, tadi terkait dengan fungsi pengaturan dan penyelenggaraan masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, sehingga tadi menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien. Nah, adapun tindakan reformasi pelayanan publik yang sudah dilakukan di Indonesia ya, pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah dilakukan berdasarkan kebijakan, program ataupun kegiatan yang telah digariskan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi, serta berbagai pedoman pelaksanaannya. Nah, berikut ini ada beberapa tindakan yang sudah diterapkan dalam upaya reformasi pelayanan publik di Indonesia. Namun, tindakan reformasi tersebut belum sepenuhnya berjalan baik. Nah, diantaranya yang pertama ada penetapan standar pelayanan atau SPM dan SOP. Nah, standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik.
Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan tadi. Nah, penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses seperti identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, serta waktu dan biaya pelayanan. Nah, mahasiswa sekalian, bisa kita lihat di setiap instansi proses pelayanan tersebut, ya baik di capil kah, di rumah sakit kah, atau di imigrasi dan lain sebagainya. Standarnya setiap instansi tersebut harus memaparkan SOP, standar operasional prosedur proses pelayanan. Nah, di mana di sini masyarakat bisa paham bagaimana mereka bisa tahu alur dari proses pelayanan tersebut, apa yang harus dipersiapkan, kemana mereka harus memproses terkait dengan pelayanan tadi. Cuman sayangnya tidak semua instansi menerapkan hal ini. Dalam proses aspek pelayanan ya, tidak semua instansi menerapkan SOP ini yang diletakkan entah itu di dinding, di bagian depan, ataupun di tempat yang bisa dijangkau dan dilihat oleh masyarakat terkait dengan proses prosedur pelayanan, pengurusan pelayanan. Nah, kemudian kita masuk yang kedua tentang pelayanan terpadu, one stop service. Nah, pada tanggal 6 Juli 2006, Menteri Dalam Negeri ya Ma'ruf mengeluarkan Permendagri nomor 24 tahun 2006 mengenai pedoman penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non-perizinan dilakukan oleh perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non-perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Nah, pembinaan sistem ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Program PTSP sudah dilaksanakan di beberapa kantor dinas seperti kantor perizinan dan penanaman modal, yaitu menggabungkan pelayanan dalam bidang perizinan dan penanaman modal dalam satu tempat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan. Tujuan lainnya adalah menarik modal dari para investor. Nah, bisa kita lihat ya di beberapa instansi seperti misalnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, di mana di sana sudah pelayanan terkait dengan proses pelayanan perizinan dan non perizinan sudah diletakkan di satu tempat. Nah, jadi masyarakat bisa memudahkanlah masyarakat terkait dengan proses perizinan dan non perizinan tadi. Sehingga hal ini tentu mempermudah dan mempercepat pelayanan. Kita masuk yang ketiga tentang pengembangan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan atau organisasi dan instansi untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara efektif dan efisien mampu mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan. Seperti adanya kotak-kotak saran atau pengaduan di instansi atau kantor pelayanan. Pengaduan langsung kepada komisi ataupun lembaga pengaduan seperti KPK ya, lembaga pengaduan terhadap tindakan korupsi, dan ombudsman, lembaga pengaduan terhadap instansi yang memberikan pelayanan buruk. Nah, kemudian yang keempat, pelayanan yang bersifat jemput bola atau mobile. Nah, paradigma pemerintah saat ini memberikan pelayanan publik termasuk pelayanan administrasi yang baik dan prima tidak harus menunggu bola, tapi menjemput bola. Nah, pelayanan publik pemerintah harus mendekat kepada rakyat, bukan malah menjauh dari rakyat. Jika melihat kondisi geografis Indonesia yang didominasi oleh gunung-gunung, bertempat tinggal di pedesaan yang jauh dari pusat kota dan kantor pemerintahan, maka keterbatasan sarana dan prasarana membuat masyarakat pedesaan kurang mendapat perhatian dari pemerintah terhadap akses pelayanan publik. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada semua masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, pemerintah lebih gencar melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui program-program pelayanan yang bersifat mobile, yaitu penyelenggara pelayanan yang datang kepada masyarakat demi terciptanya good governance. Nah, berikut ini ada contoh pelayanan pemerintah yang bersifat jemput bola, seperti pelayanan jemput bola Larasita di Badan Pertanahan Nasional, ada pelayanan samsat keliling, ada pelayanan listrik pintar dari PLN, serta pengurusan IMB di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
Nah, ada juga proses pelayanan SIM keliling ya. Ada juga proses pengurusan KTP keliling juga malahan. Nah, ini dah salah satu bentuk tindakan reformasi pelayanan publik yang sudah dilakukan di Indonesia. Adapun tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai reformasi pelayanan publik. Agar reformasi birokrasi dapat berjalan baik, perlu dilakukan langkah-langkah manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses mendiagnosis, menginisialisasi, mengimplementasi, dan mengintegrasi perubahan individu, kelompok, atau organisasi dalam rangka menyesuaikan diri dan mengantisipasi perubahan lingkungannya agar tetap tumbuh, berkembang, dan menghasilkan keuntungan. Terdapat 7 langkah manajemen perubahan yang dikutip dari Harvard Business Essential tahun 2005. Yang pertama, memobilisasi energi dan komitmen para anggota organisasi melalui penentuan cita-cita, tantangan, dan solusinya oleh semua anggota organisasi. Nah, pada tahap ini, setiap lini dalam instansi pemerintah harus tahu apa yang dicita-citakan instansi, apa yang mereka hadapi, dan cara menghadapi atau menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Agar mereka tergerak untuk menjalankan solusi bersama, mereka perlu dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Langkah kedua yaitu mengembangkan visi bersama. Bagaimana mengatur dan mengorganisasi diri maupun organisasi agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan tadi. Kemudian langkah ketiga, menentukan kepemimpinan. Nah, di dalam instansi pemerintahan, kepemimpinan biasanya dipegang para pejabat eselon. Padahal kepemimpinan harus ada pada semua level agar dapat mengontrol perubahan. Pemimpin tertinggi harus memastikan orang-orang yang kompeten dan jujur yang berperan sebagai pemimpin pada level-level di bawahnya. Yang keempat, fokus pada hasil kerja. Langkah itu dilakukan dengan membuat mekanisme asesmen yang dapat mengukur hasil kerja tiap pegawai atau tiap tim yang diberikan tugas tertentu. Kemudian langkah kelima, mulai mengubah unit-unit kecil di instansi, kemudian dorong agar perubahan itu menyebar ke unit-unit lain di seluruh instansi. Yang keenam, membuat peraturan formal, sistem, maupun struktur untuk mengukuhkan perubahan, termasuk cara untuk mengukur perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, langkah ketujuh adalah mengawasi dan menyesuaikan strategi untuk merespon permasalahan yang timbul selama proses perubahan berlangsung. Nah, itu tadi tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai reformasi pelayanan publik ya. 7 langkah manajemen perubahan yang dikutip dari Harvard Business Essential. Nah, selain melakukan restrukturisasi manajemen, dalam meningkatkan reformasi birokrasi diperlukan upaya-upaya strategis yang disebut juga dengan strategi reformasi birokrasi. Yang pertama, pada level kebijakan, harus diciptakan berbagai kebijakan yang mendorong birokrasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga, terkait dari kepastian hukum, batas waktu proses pelayanan, prosedur pelayanan, partisipasi, pengaduan, dan gugatan. Kemudian pada level organisasional, dilakukan melalui perbaikan proses rekrutmen berbasis kompetensi, pendidikan, dan latihan yang sensitif terhadap kepentingan masyarakat. Penciptaan standar kinerja individu, standar kinerja tim, dan standar kinerja instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, pada level operasionalnya dilakukan perbaikan melalui peningkatan service quality meliputi dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang keempat, instansi pemerintah secara periodik melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan. Nah, itu dia tindakan yang perlu dilakukan ya untuk mencapai reformasi pelayanan publik. Nah, seperti yang kita ketahui tadi kita membahas tentang isu-isu pelayanan publik ya, terkait dengan permasalahan, faktor-faktor atau unsur apa yang membuat permasalahan pelayanan publik di Indonesia. Kemudian kita juga membahas terkait dengan reformasi pelayanan publik, terkait dengan bagaimana kualitas pelayanan tadi dan kendala dalam menerapkan pelayanan tadi, serta tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melakukan reformasi pelayanan publik. Nah, kita masuk kepada materi tentang lembaga pengaduan pelayanan publik, yaitu Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik
baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ada pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia ya nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Nah, Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Ada pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman tadi. Nah, Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenang berasaskan pada yang pertama kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas atau pertanggungjawaban, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Kemudian terkait dengan tugas dan fungsi. Nah, Ombudsman bertugas yaitu menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Yang keempat, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggara pelayanan publik. Yang kelima, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. Yang keenam, membangun jaringan kerja. Yang ketujuh, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggara pelayanan publik. Dan yang kedelapan, melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Nah, itulah bisa kita lihat terkait dengan tugas-tugas Ombudsman ya, dimana tadi terkait dengan menerima laporan atau dugaan maladministrasi dalam penyelenggara pelayanan publik. Nah, jadi mahasiswa sekalian, jika terjadi dalam suatu pelanggaran pelayanan publik oleh suatu instansi kepada publik atau masyarakat ya, maka di sini kita berhak untuk melaporkan maladministrasi atau penyelewengan ataupun kesalahan ataupun ya terkait dengan tidak becusnya, tidak bagusnya bentuk pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi, maka kita berhak untuk melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman. Nah, di mana nanti Ombudsman akan memproses melakukan pemeriksaan substansi atas laporan tadi dan menindaklanjuti laporan tadi dalam ruang lingkup kewenangannya serta melakukan investigasi ya. Nah, akhirnya diproseslah Ombudsman. Diproses oleh Ombudsman terkait dengan instansi yang telah melakukan maladministrasi ya, akan diberikan sanksi tentunya ataupun teguran dan lain sebagainya. Nah, fungsi Ombudsman yaitu mengawasi penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Nah, ini dia tugas dan fungsi Ombudsman. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini tentang public service, membahas tentang bagaimana isu-isu permasalahan pelayanan publik, terus reformasi pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, terus bagaimana penerapan reformasi pelayanan publik di Indonesia, serta lembaga aduan terkait dengan permasalahan pelayanan publik yaitu Ombudsman. Nah, demikian dari saya. Silakan kepada mahasiswa juga mencari tambahan referensi materi ini baik di buku maupun artikel jurnal ilmiah. Nah, salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.